Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mulai pembelajaran lagi setelah kemarin kita libur 1 hari. Oke, hari ini kita masuk pada tema 7 subtema 1 pembelajaran 2, di mana hari ini kita fokus pembelajaran IPA dan IPS. Oke, kita mulai ya. Baik, untuk muatan IPA, kita akan mengulang sedikit materi tentang perbandingan fisik sebelum, saat, dan setelah pubertas. Kalian pasti sudah melalui masa anak-anak sebelum masa pubertas saat ini ya. Jadi, nanti kita akan bandingkan fisiknya sebelum, saat, dan setelah pubertas ya. Pada masa anak-anak sebelum pubertas itu bagaimana? Kemudian saat masa-masa remaja atau saat pubertas itu fisiknya perubahannya apa? Selanjutnya adalah masa dewasa setelah pubertas. Baik, pada masa anak-anak atau sebelum masa pubertas ini ditandai dengan terjadinya peningkatan berat badan akibat bertambahnya ukuran rangka, otot, dan organ lainnya, tetapi cenderung lambat. Oke, pada masa anak-anak ini perkembangan tubuh pada masa ini memungkinkan anak-anak untuk mampu membaca, berhitung, memiliki rasa sedih dan malu, serta sudah mulai dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan dengan pendampingan orang tua. Baik, kita akan lanjut. Oke, selanjutnya adalah masa remaja atau saat pubertas. Jadi, pada masa remaja, manusia akan mengalami pubertas. Pubertas itu ditandai dengan terjadinya perubahan fisik, pola pikir, dan pematangan fungsi organ reproduksi manusia. Perubahan fisik yang kalian alami belum tentu sama dengan teman kalian yang alami pada umur yang sama. Jadi, perubahan fisik itu bisa berbeda-beda pada setiap orangnya karena dipengaruhi oleh apa kemarin yang sudah kita pelajari. Ya, ada pengaruh gen, kemudian hormon, selain itu juga makanan atau gizi. Lingkungan juga berpengaruh untuk perubahan pada masa pubertas ini ya. Jadi kalau misalnya fisik kalian sudah mempelajarinya kalau perbedaan perubahan fisik laki-laki dan perempuan itu apa saja. Nanti diulang lagi. Oke. Selanjutnya baik, selanjutnya adalah masa setelah pubertas yaitu masa dewasa ya. Pada masa dewasa ini ditandai dengan melambatnya pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia dewasa sudah dapat berpikir secara matang. Jadi sikapnya lebih dewasa, lebih bijaksana daripada masa-masa pubertas yang masih labil pola pikirnya. Pertumbuhannya juga seperti itu. Pada masa dewasa, pertumbuhan dan perkembangannya itu sudah melambat, tidak sepesat pada masa pubertas atau remaja. Kita lanjutkan ya. Oke, selanjutnya adalah peran orang tua pada masa pubertas. Jadi, peran orang tua itu sangat penting. Peran orang tua itu diperlukan dalam menyikapi masa pubertas. Peran orang tua yaitu memberikan pemahaman kepada kita mengenai perubahan-perubahan yang baru saja terjadi dalam diri kita, agar diri kita itu lebih mudah menerima perubahan-perubahan tersebut. Karena ketika orang tua itu dekat dengan kita dan menjelaskan itu semua, kita akan merasa lebih nyaman. Dan kita kalau mau bercerita kepada orang tua juga lebih nyaman gitu. Ya. Selanjutnya, kegiatan positif pada masa pubertas. Jadi, masa pubertas itu sebaiknya diisi dengan kegiatan yang positif. Kenapa? Karena
Emosi yang labil itu bisa teralihkan pada kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat. Misalnya, mengikuti latihan bela diri, sepak bola, atau cabang olahraga lainnya membuat kerajinan tangan dan mengikuti kursus tari, musik, atau melukis. Apa saja yang membuat kalian itu senang dan kegiatannya itu positif serta bermanfaat, lakukanlah pada masa remaja ini ya. Oke, selanjutnya. Kegiatan positif itu juga dapat diisi dengan membantu orang tuamu. Selain untuk meringankan pekerjaan mereka, membantu orang tua juga merupakan salah satu cara untuk melatih kemandirian. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk membantu orang tua. Oke, selanjutnya kita masuk pada pembelajaran IPS ya. Jadi untuk IPS nanti kita akan bahas tentang peran Indonesia di ASEAN. Yang pertama adalah peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi, dan yang kedua adalah peran Indonesia di ASEAN di bidang politik. Oke, untuk peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi itu apa ya? Jadi dalam kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, Indonesia itu berperan sebagai produsen. Jadi dia ikut menghasilkan barang, kemudian distributor, Indonesia juga menyalurkan barang, dan konsumen, jadi membeli produk dari negara ASEAN. Nah, untuk produsen atau menghasilkan barang, banyak sekali barang-barang produksi Indonesia atau buatan Indonesia. Misalnya adalah jamu tolak angin, kemudian batik yang sangat terkenal tidak hanya di ASEAN saja tetapi di seluruh dunia. Selanjutnya adalah Indomie, siapa yang tidak kenal Indomie ya? Jadi ini adalah produksi asli dari Indonesia yang sudah go internasional. Jadi ada di seluruh dunia, tidak hanya di ASEAN saja. Nah, nih. Kemudian peran Indonesia yang lain untuk di bidang ekonomi apa saja? Misalnya yang pertama adalah menerapkan tarif khusus terhadap barang dan jasa sesama negara ASEAN. Kemudian yang kedua adalah mendorong penanaman modal di negara-negara ASEAN. Selanjutnya, baik, yang kedua adalah mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Badan Penelitian Bidang Pertanian di Filipina. Oke, selanjutnya adalah mengembangkan wilayah yang berpotensi dalam bidang perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Selanjutnya adalah mendirikan proyek industri yang dikelola bersama. Misalnya adalah kerjasama pembuatan atau produksi pupuk urea di Aceh dan juga Malaysia ya. Itu sudah pernah kalian pelajari sebelumnya. Baik, selanjutnya adalah pengaruh peran Indonesia di ASEAN di dalam bidang ekonomi. Yang pertama adalah perekonomian mengalami perkembangan dan peningkatan. Yang kedua, itu wilayah-wilayah yang berpotensi dalam bidang perkebunan dan perikanan dan pariwisata mengalami perkembangan. Yang ketiga adalah kerjasama dalam penanganan pengelolaan proyek industri dapat memperkuat ekonomi regional sesama negara ASEAN. Jadi ini adalah pengaruh peran Indonesia di ASEAN di bidang ekonomi. Yang pertama, pasti perekonomian itu mengalami perkembangan dan peningkatan. Stevi ulangi. Yang kedua, wilayah-wilayah yang berpotensi dalam bidang perkebunan, perikanan, pariwisata itu mengalami perkembangan juga. Selanjutnya adalah kerjasama dalam pengelolaan proyek industri itu akan memperkuat ekonomi regional sesama negara ASEAN. Selanjutnya adalah peran Indonesia di ASEAN dalam bidang politik. Nah, peran Indonesia apa nih di bidang politik?
dalam ASEAN. Jadi, ikut menggagas dibentuknya Komunitas Keamanan ASEAN atau ASEAN Security Community atau ASC. Peran Indonesia adalah membantu menanggulangi tindak kejahatan dan juga kekerasan. Membantu perdamaian negara-negara yang berkonflik seperti Kamboja dan Vietnam. Peran Indonesia dalam peristiwa tersebut adalah sebagai penengah perundingan damai antara Kamboja dan juga Vietnam pada tahun 1977 hingga 1979. Melaksanakan Jakarta Informal Meeting yang bertujuan untuk mendamaikan pihak yang berkonflik di Kamboja, Indonesia, mengirimkan masukan perdamaian dan mengusulkan diadakannya pertemuan yang disebut dengan Jakarta Informal Meeting. Sebagai negara yang menjunjung asas demokrasi, Indonesia mendorong pemerintah negara ASEAN untuk memajukan prinsip-prinsip demokrasi. Kemudian, mengusulkan pembentukan Badan Hak Asasi Manusia ASEAN. Peran ini diwujudkan Indonesia dengan mengajak negara-negara ASEAN melindungi hak asasi warga negaranya. Baik, selesai sudah pembelajaran hari ini untuk IPA dan IPS. Kemudian kalian pasti sudah mengetahui apa saja. Semoga kalian paham. Kalau belum paham, bisa dipelajari lagi untuk buku paket Bupenanya dan juga buku LKS-nya. Untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan. Cukup 10 atau berapa soal saja itu ya, hanya sedikit soal di halaman 121 untuk IPA dan IPS-nya. Silahkan dikerjakan dengan semangat dan penuh keikhlasan ya. Terima kasih pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.